Bab 130. Berangkat ke medan perang. Itu adalah hal yang bagus untuk masa depan. Kata Lin Hai serius. Mengapa begitu? Mengukir karakter yang dapat dipindahkan ini seharusnya tidak terlalu sulit. Setiap pengrajin terampil di Kementerian Perindustrian bisa melakukannya. Yang mulia, Anda tidak tahu. Bisnis percetakan dan pendistribusian buku telah lama dikendalikan oleh keluarga bangsawan itu. Jika harga yang kita cetak terlalu rendah, itu akan menyebabkan pertentangan keras dari mereka, mungkin itu akan menyebabkan kekacauan di istana. Alasan mengapa aku hanya menjual koran seharga 2 sen adalah untuk membuatnya terjangkau bagi orang biasa, hal lainnya adalah untuk mencegah keluarga bangsawan ini terlibat, melihat bahwa tidak ada keuntungan di sini, mereka tentu tidak akan berani menghabiskan banyak uang untuk melakukan hal serupa, biarkan keluarga kaya ini terus menghasilkan uang dengan menjual buku. Dan kita hanya perlu menjual koran, tidak akan terlambat untuk bersaing dengan mereka, ketika Elbu Suri dan Kaisar benar-benar sudah mengendalikan seluruh istana. Kata Lin Hai. Lin Tiangui merasa itu masuk akal, dia mengangguk sedikit dan mengelus jenggotnya, aku terlalu tidak sabar. Aku tidak menyangka kamu yang masih sangat muda sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sangat matang, kamu sangat tenang dan sangat berhati-hati, bahkan lebih bijaksana daripada saya. Yang mulia, Anda terlalu memuji. Ini karena Yang Mulia mencintai rakyat seperti anak-anaknya sendiri dan ingin memberikan semua yang terbaik bagi rakyat. Aku benar-benar bisa memahami hal ini. Lin Tiangui sangat senang di dalam hatinya setelah Lin Hai menyanjungnya dengan halus. Jika Lin Hai belum menikah, dia pasti akan menerimanya sebagai menantu laki-lakinya, tetapi dia juga bisa melihat bahwa putrinya memang sedikit terlalu antusias terhadap Lin Hai. Setiap kali Lin Hai datang ke rumah, dia menjadi sangat aktif. Lin Tiangui sangat pusing dengan hal ini. Tentu saja menikahi Lin Hai adalah hal yang baik demi kebahagiaan putrinya, tetapi Lin Hai sudah menikah, jadi dia tidak bisa memaksanya. Lin Hai pasti tidak akan setuju. Namun, sekarang dia harus segera memimpin pasukannya untuk pergi berperang, jadi dia harus mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Dia akan mempertimbangkan urusan seumur hidup putrinya setelah dia kembali dari medan perang. Lin Hai juga sudah mencapai tujuannya dan meminta Lin Ruoxue untuk membantunya. Sekarang sudah larut malam, jadi Lin Hai segera pamit dan pulang. Lin Ruoxue sangat bersemangat sepanjang malam, memikirkan bagian surat kabar yang dirancang oleh Lin Hai, bagaimana dia harus memilih konten untuk diisi di masa mendatang. 1 atau 2 orang pasti tidak akan bisa menyelesaikan hal sebesar itu, dia harus merekrut beberapa orang berbakat untuk membantu. Para sarjana yang gagal ujian menjadi target prioritas untuk perekrutan itu, karena mereka telah gagal ujian dan tidak akan ada masa depan yang cerah bagi mereka setelah kembali. Mereka mungkin sebaiknya tinggal dan membantu mengedit surat kabar, mereka juga dapat mempelajari artikel pada saat yang bersamaan. Dan mereka akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian kekaisaran lagi di masa mendatang. Sebagian besar orang yang datang ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran telah lulus ujian dan memiliki bakat sastra yang baik, bisa tinggal di ibu kota selalu menawarkan peluang yang jauh lebih baik daripada kembali ke kampung halaman. Gaji yang mereka terima memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang stabil di ibu kota. Lin Ruoxue yakin banyak orang yang akan bersedia bekerja di bisnis surat kabar ini. Dia semakin yakin bahwa Lin Hai adalah seorang yang jenius. Ide apapun dari Lin Hai selalu menghasilkan hal besar. Keesokan harinya, Lin Tiangui memimpin pasukannya ke medan perang dengan semangat yang besar. Kali ini kita harus mengalahkan pasukan kehanan Gokturk agar mereka tidak berani menyerang Daxia lagi. Jika kehanan Gokturk bisa ditundukkan, negara-negara kecil lainnya pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Hal ini dapat memberi dinasti Xia besar stabilitas politik dalam beberapa tahun ke depan. Saat kaisar sudah tumbuh dewasa dan situasi politik sudah stabil, dia tidak akan takut terhadap serangan dari negara-negara musuh lagi. Bahkan Ibu Suri membawa kaisar keluar untuk mengantar pasukan Lin Tiangui pergi secara langsung. Lin Tiangui memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Ibu Suri tentang ide surat kabar Lin Hai. Setelah mendengar hal ini, Ibu Suri juga merasa bahwa itu adalah hal yang sangat baik dan segera menyatakan dukungan penuhnya. Lin Hai tentu saja datang untuk mengantarnya secara langsung. Lin Ruoxue terlihat sedang menangis, ia kehilangan ibunya saat masih kecil, dan Lin Tiangui sering pergi berperang. Meskipun Lin Ruoxue lahir dalam keluarga bangsawan, ia tidak merasakan banyak kasih sayang dari keluarga sejak kecil, dia dibesarkan oleh para pelayan di rumah. Saat ini, dia merasa sangat berat melihat satu-satunya anggota keluarganya harus kembali ke medan perang. Lin Tiangui juga merasakan hal yang sama, namun, ia tidak menunjukkan sisi lemahnya sambil menepuk bahu Lin Ruoxue.
jangan menangis. Ayah pasti akan menang dalam pertempuran ini. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa mencari Lin Hai dan Ibu Suri. Gong Yanwu segera berkata, jangan khawatir, Lin Tiangui, aku pasti akan menjaga Ruoxue dengan baik. Yang mulia, jangan remehkan pasukan musuh kali ini. Hajar dan kalahkan mereka dan segera kembali. Saat ini, kekuatan nasional Daxia tidak dapat mendukung perang jangka panjang. Jika kita bisa membuat mereka takut untuk berperang, maka kita sudah mencapai tujuan kita. Lin Hai berkata dengan serius. Aku paham hal ini, jangan khawatir. Pasukan kavaleri kehanan Gokturk sangat kuat dan mereka tahu bahwa pasukan Daxia kita tidak dapat mengalahkan mereka, mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Yang perlu aku lakukan hanyalah menunjukkan kelemahan dan membiarkan mereka merasakan kemenangan, lalu aku akan melancarkan serangan mendadak, saat itu, kita dapat menggunakan panah penembus baju besi untuk mengalahkan mereka. Karena Yang Mulia sudah memiliki rencana yang begitu matang, maka aku yang terlalu banyak berpikir. Kamu benar, jika bukan karena fakta bahwa tinggal di ibu kota akan lebih berguna, aku sudah pasti akan mengajak kamu pergi berperang bersamaku. Setelah mendengar hal ini, Lin Hai segera melambaikan tangannya dan menolak. Yang Mulia terlalu memuji aku. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan ke medan pertempuran. Aku ingin hidup beberapa dekade lagi dan menikmati hidup ini. Lin Tiangui tahu karakter Lin Hai dan tidak mempermasalahkan apa yang dikatakannya. Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Tiangui segera berangkat bersama pasukannya. Lin Ruoxue menangis semakin kuat. Lin Hai mengeluarkan sapu tangan dan memberikan kepada Lin Ruoxue, jangan khawatir, Yang Mulia pasti akan memimpin pasukannya menuju kemenangan. Jangan khawatir. Lin Ruoxue mengambil sapu tangan itu dan menyeka air matanya. Gong Yanwu berjalan mendekat dan berkata, Lin Hai, aku juga sangat optimis dengan usulan Anda untuk menerbitkan surat kabar. Kamu harus melakukan pekerjaan ini dengan baik. Sesuai perintah Ibu Suri, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Lin Hai membungkuk dan menjawab Ibu Suri. Gong Yanwu tidak banyak bicara lagi dan membawa kaisar kecil kembali ke istana. Lin Hai meminta Lin Ruoxue untuk naik keretanya dan pergi ke sebuah toko. Derajat, bagaimana dengan tempat ini? Meskipun lokasi ini tidak terlalu bagus untuk bisnis, tempat ini masih cukup dekat dengan rumahmu. Aku ingin membuka usaha surat kabar di sini. Harga sewanya tidak terlalu tinggi, dan memiliki, jadi cukup luas. Setelah melihatnya, Lin Ruoxue juga sangat puas. Baiklah, menurutku tempat ini bagus. Karena kamu tidak keberatan, aku akan mencari pemiliknya untuk menyewa tempat ini. Edisi pertama koran ini akan membutuhkan banyak usaha, dan kita juga memerlukan bantuan dari Putri Chenxi untuk meminta orang-orang berbakat itu mengirimkan artikel mereka, baik itu puisi atau cerita. Kita akan mengumpulkan semuanya asalkan terlihat bagus. Untuk berita di kota, itu sangat mudah karena para penegak hukum berpatroli di jalan sepanjang hari. Jika mereka menemukan sesuatu yang menarik, aku sudah meminta mereka untuk datang ke kantor surat kabar untuk menceritakan kisah itu dan meminta seseorang untuk mencatatnya. Selama berita mereka diterima, mereka akan dibayar royalti. Jika edisi pertama dapat berjalan dengan baik, kita tidak perlu khawatir lagi tentang penjualan di masa mendatang. Lin Ruoxue sering membantu Putri Chenxi menyelenggarakan pertemuan puisi dan sudah sangat ahli dalam hal-hal seperti ini. Baiklah, aku akan pergi mencari Putri Chenxi sekarang juga. Aku yakin dia akan sangat senang mendengar berita ini. Kata Lin Ruoxue. Bab 131. Mengundang Putri Chenxi, Lin Hai meminta seseorang mencari pemilik toko untuk menandatangani kontrak sewa, dan mencari orang untuk membersihkan toko ini. Tugas utama sekarang adalah mengumpulkan cerita dan menyusun surat kabar. Lin Hai berencana menempatkan tempat percetakan di rumah raja untuk sementara. Percetakan dengan huruf cetak lepas adalah salah satu senjata rahasianya. Selama percetakan lain tidak tahu cara mencetak dengan metode ini, mereka pasti akan merugi jika ingin mencetak surat kabar juga. Terlebih lagi, Lin Hai memiliki senjata rahasia. Dia adalah orang dari masa depan dan telah menghafal banyak puisi kuno. Dia bisa menerbitkan beberapa puisi dan syair terkenal di surat kabar untuk menarik perhatian orang. Ada juga banyak novel cerita yang dapat ditulis dan diserialkan di sana. Dengan populasi lebih dari 1 juta orang di Beijing saja, jumlah surat kabar yang akan terjual pasti tidaklah sedikit. Jauh lebih mudah untuk mengendalikan opini publik. Ini adalah senjata yang sangat ampuh, akan sangat mudah untuk menyampaikan ide apapun kepada semua orang.
Lin Ruoxue juga sudah tiba di kediaman Putri Chenxi dengan sangat cepat. Mereka berdua adalah teman baik, jadi tidak perlu memberitahu Putri Chenxi terlebih dahulu saat dia pergi berkunjung. Keduanya mengobrol di paviliun di luar. "Mengapa kamu datang menemuiku hari ini? Sang raja telah pergi berperang. Apakah terlalu membosankan sendirian di rumah? Mengapa kamu tidak tinggal bersamaku saja?" Putri Chenxi mengundang Lin Ruoxue. "Meskipun ayah telah pergi berperang, aku telah menerima tugas dan akan sangat sibuk di kemudian hari," kata Lin Ruoxue. Putri Chenxi tampak kebingungan setelah mendengar hal ini. Mereka sesama perempuan, pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan? Tidak mungkin bagi orang-orang dengan status seperti mereka bisa keluar untuk berbisnis. Mereka hanya bisa bersenang-senang dan membaca buku setiap hari, atau sekadar menghadiri pesta. Sekarang mereka masih lajang, jadi hidupnya masih cukup bebas. Jika mereka sudah menikah, akan ada lebih banyak aturan, dan mereka harus punya alasan yang kuat jika ingin keluar. Lin Hai mendirikan sebuah kantor surat kabar yang akan mengumpulkan puisi terbaik dari semua komunitas puisi dan menerbitkannya. Lin Ruoxue menjelaskan perihal surat kabar tersebut. Mata Putri Chenxi langsung berbinar ketika mendengar hal ini. Ini adalah ide yang sangat bagus. Dengan adanya surat kabar, orang-orang berbakat di ibu kota bisa menerbitkan puisi dan artikel mereka. Kamu bisa memenangkan hati orang-orang berbakat di seluruh Daxia, bisakah? Kamu memberi aku pekerjaan juga. Sebelum Lin Ruoxue membuka mulutnya untuk mengundangnya, Putri Chenxi sudah tidak dapat menahan diri, dan sudah mengajukan diri duluan. Lin Ruoxue tersenyum dan berkata, "Hari ini, aku datang mencari kamu adalah untuk mengajak kamu berpartisipasi. Aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin redaksi dan aku akan menjadi wakil pemimpin redaksi. Kita akan mengelola surat kabar itu di masa mendatang, tetapi gajinya tidak tinggi dan pekerjaannya cukup rumit." Hehe, apakah putri ini adalah tipe orang yang pergi ke sana demi uang? Ketika kita bekerja di kantor surat kabar, semua orang berbakat di ibu kota akan mencari kita dan meminta bantuan kita dalam banyak hal. Ini jauh lebih menyenangkan daripada mengadakan acara pembacaan puisi. Aku bersedia membantu bahkan jika aku tidak dibayar. Terlebih lagi, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyelenggarakan acara pembacaan puisi. Bekerja di kantor surat kabar dapat menghemat sejumlah uang. Derajat Putri Chenxi sangat gembira, dia sangat menyukai puisi dan buku, dan juga suka aktif di dunia sastra. Jabatan ini sangat sesuai dengan impian Putri Chenxi. Lin Ruoxue memberitahu Putri Chenxi isi surat kabar, yang tidak hanya berisi puisi, tetapi juga beberapa cerita dan kejadian terkini di ibu kota. Hal ini membuat Putri Chenxi semakin terkejut. Dia sangat memuji ide Lin Hai. Sebentar lagi ketenarannya akan menyebar ke seluruh ibu kota, dan dia akan memiliki status yang sangat tinggi di hati semua orang berbakat. Setelah mendengar ini, Putri Chenxi tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan berkata, "Ayo kita pergi ke kantor surat kabar itu." Lalu minta seseorang untuk mengirim undangan ke presiden semua perkumpulan puisi di ibu kota. Minta mereka menulis puisi dan mengirimkannya secepat mungkin. Jangan terlalu terburu-buru. Kantor surat kabar baru saja disewa dan butuh seseorang untuk membersihkannya, kata Lin Ruoxue. Kalau begitu kita harus pergi ke sana. Karena kamu dan aku adalah pemimpin redaksi surat kabar itu, kita harus membuat keputusan sendiri tentang tata letak ruangan kerja itu. Aku akan berada di kantor surat kabar itu setiap hari, jadi tentu saja aku harus mendekorasinya dengan lebih baik. Tuan Lin, sudah menghabiskan banyak uang untuk memulai surat kabar. Kita tidak boleh menghabiskan terlalu banyak uang lagi. Lin Ruoxue membujuk Putri Chenxi, jangan khawatir, aku yang akan membayarnya. Aku senang menghabiskan sejumlah uang untuk hal baik yang terpikir olehku. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Lin Ruoxue merasa sangat lucu dan tak berdaya. Sahabatnya ini sangat suka pamer, tetapi uang ini tidak ada apa-apanya baginya, jadi jika dia bersedia membayarnya, terserah saja. Bagaimanapun, tempat di mana sang putri bekerja tidak boleh terlalu kumuh. Mereka berdua pergi ke kantor surat kabar itu dengan kereta kuda. Lin Hai juga telah menandatangani kontrak sewanya. Sang putri datang ke sini secara langsung. Apakah itu berarti dia telah setuju untuk menjadi pemimpin redaksi surat kabar ini? Lin Hai bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, putri ini tidak akan melewatkan hal yang baik seperti ini. Aku telah mengirim undangan ke semua presiden pertemuan puisi terkenal di ibu kota, dan mereka akan segera berkontribusi. Lin Hai mengacungkan jempolnya, pengaruh sang putri benar-benar hebat.
Dengan partisipasi sang putri, orang berbakat di ibu kota pasti akan secara aktif mengirimkan puisi mereka, dan kita tidak perlu khawatir akan kekurangan puisi kita lagi. Benar sekali, aku masih sangat berpengaruh dan semua orang akan menghargai permintaanku. Putri Chenxi berkata dengan bangga. Silakan duduk, Putri. Ada beberapa hal yang masih perlu kita selesaikan secepatnya. Kata Lin Hai. Baiklah, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Lin Hai dan mereka berdua menentukan harga untuk biaya naskah. Puisi adalah yang paling mahal, diikuti oleh cerita pendek, yang juga dapat diserialkan. Berita yang menarik memerlukan seseorang untuk mencatatnya. Itu adalah harga yang paling murah. Oleh karena itu, satu berita dapat setara dengan pendapatan orang biasa selama lebih dari setengah hari. Tetap saja cukup murah, Putri Chenxi tidak menyangka Lin Hai memiliki begitu banyak ide bagus. Ia tidak hanya menyediakan aliran konten yang stabil untuk surat kabarnya, ia juga dapat membantu banyak sarjana untuk menghasilkan uang. Hal ini sungguh menakjubkan. Aku yakin surat kabar ini akan menjadi hal yang paling populer di kalangan orang Beijing di masa depan. Seru Putri Chenxi. Haha, pada awalnya, aku berencana untuk mencetak satu edisi setiap 5 hari. Jika bisa laku di masa mendatang, kita bisa mencetak satu edisi setiap 3 hari atau bahkan satu edisi setiap 2 hari. Semakin banyak kita mencetak, semakin murah biayanya, terutama novel dan cerita yang disebutkan di atas, yang merupakan konten paling menarik bagi kebanyakan orang. Selain memilih puisi yang bagus, Anda harus lebih memperhatikan aspek ini. Namun, surat kabar itu juga membutuhkan banyak orang berbakat untuk bekerja, jadi aku harus merepotkan kalian berdua untuk merekrut mereka. Kata Lin Hai. Putri Chenxi melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang masalah ini, aku bisa segera mengumpulkan orang. Banyak sarjana yang gagal dalam ujian kekaisaran masih tidak punya pekerjaan dan hampir tidak bisa bertahan hidup di ibu kota. Dengan pekerjaan yang bagus seperti ini, mereka pasti akan bersedia datang. Bagus sekali, aku serahkan semuanya kepada Anda. Aku akan mengurus percetakan dan mencoba membuka usaha secepat mungkin. Silakan teruskan pekerjaanmu, serahkan hal ini kepada kami. Putri Chenxi menyetujuinya, pokoknya, semua template sudah siap, dan Anda tinggal menambahkan konten ke dalamnya. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Hai, mereka berdua tahu apa yang harus dilakukan. Lin Hai meninggalkan kantor surat kabar untuk melihat pencetakan huruf lepas. Bab 132. Semuanya sudah siap. Percetakan huruf lepas sangat penting sehingga Lin Hai secara khusus mencari beberapa pengrajin dengan reputasi baik. Tidak hanya keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga diperlukan sebuah kontrak kerjasama. Hal ini tidak boleh bocor. Lin Hai bahkan mendirikan bengkel khusus dan membayar pengrajin ini dengan harga tinggi untuk bekerja untuknya. Ini memudahkan untuk menjaga kerahasiaan. Tidak hanya itu, Lin Hai juga mengirim orang untuk mengawasinya. Orang tidak dapat masuk dan keluar sesuka hati. Ketika Lin Hai tiba, dia melihat bahwa pengrajin telah membuat balok tembaga dan dengan mengukirnya dengan perlahan, kemampuan untuk mengukir sangat tinggi dan harus sangat rapi, dan ini ditulis dalam aksara biasa oleh Lin Hai. Jenis huruf ini tidak menyulitkan untuk dibaca dan sangat rapi. Ketika mereka melihat Lin Hai datang, mereka semua maju untuk memberi hormat kepadanya. Total ada 8 orang pekerja. Lin Hai tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian. Meskipun kamu tidak bisa datang dan pergi dengan bebas di sini, kalian tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Katakan saja kepada penjaga apa yang ingin kalian makan dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Terima kasih, Tuan Lin. Kami sering bekerja untuk keluarga kaya di Beijing, jadi kami tahu aturannya. Terlebih lagi, kondisi di sini sangat baik. Kami bisa makan daging setiap kali dan bisa minum anggur di malam hari. Kami juga mendapat upah 2 kali lipat lebih tinggi. Jarang sekali bisa mendapatkan perlakuan sebaik ini dalam hidup kami. Jika kami bisa bekerja dengan Tuan untuk seterusnya, kami akan bersedia melakukannya. Kata seorang pengrajin tua, haha, kamu benar-benar mengingatkanku. Awalnya aku memang berencana untuk membangun bengkel perunggu sendiri. Jika kamu bersedia bekerja, kamu bisa tinggal setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Gaji akan tetap dibayarkan sesuai standar saat ini, dan akan dibayarkan seperti biasa meskipun tidak ada pekerjaan. Jika kerja kamu bagus, maka kamu bisa mendapatkan bonus tambahan. Kamu bisa memikirkannya secara perlahan untuk beberapa hari ini. Kata Lin Hai. Pengrajin itu tidak menyangka bahwa ucapannya akan dianggap serius. Keterampilan mereka memang bagus, tetapi jika mereka bekerja di tempat seperti ini, mereka tidak akan memiliki banyak kebebasan.
Tentu saja ada keuntungannya, yaitu gajinya tinggi dan pendapatannya stabil, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Lin Hai melihat semua orang terdiam. Lin Hai tahu apa yang mereka khawatirkan. Di zaman kuno, tidak ada yang namanya tunjangan hari libur bagi orang yang bekerja. Setelah dipekerjakan, itu hampir seperti menjual diri sendiri. Pemberi kerja dapat memecat karyawan kapan saja, tetapi mereka tidak bisa pergi begitu saja, dan ketika mereka diminta bekerja, mereka harus bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Ketika sedang sibuk, mereka harus bekerja siang dan malam. Lin Hai berkata, untuk bekerja di tempatku, kalian hanya perlu bekerja 4 jam sehari, kalian juga dapat mengambil cuti beberapa hari dalam sebulan tanpa pemotongan upah. Tentu saja, ketika sedang sibuk, kalian harus bekerja lembur. Dan akan ada upah lembur tambahan, makanan dan akomodasi juga dapat disediakan untuk kalian. Apakah kalian bersedia datang atau tidak, itu sepenuhnya terserah keputusan kalian, pikirkan baik-baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai, mereka semua tampak tidak percaya. Perlakuan yang mereka terima ini begitu baik sehingga sulit untuk dipercaya. Seseorang bertanya, jika apa yang dikatakan Guru Lin benar, aku bersedia untuk bergabung. Lin Hai tersenyum dan berkata, baiklah, datanglah setelah pekerjaan ini selesai. Tuan Lin, aku juga bersedia, kata pengrajin tua itu, namun, dia merasa sedikit malu. Sekarang aku sudah tua, dan aku tidak bisa bekerja sebaik anak muda ini, jadi gajiku bisa dikurangi sedikit. Lin Hai tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar apa yang dikatakannya. Bekerja di sini tergantung pada keterampilan kalian. Usia kalian berarti keterampilan kalian bagus. Selama kalian mau bekerja, maka kalian akan dibayar sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, karena kamu sudah tua dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang terlalu berat, kamu dapat menerima beberapa pekerja magang lagi. Apakah itu cukup? Hal ini tidak hanya menyentuh hati lelaki tua itu, tetapi juga menyentuh hati semua pengrajin lainnya. Mereka tidak menyangka akan seberuntung ini, bisa bertemu dengan bos yang baik seperti Lin Hai. Setiap pengrajin akan menjadi tua, dan ketika mereka tidak bisa bekerja lagi, mereka akan dipecat. Mereka tidak menyangka Lin Hai tidak berpikiran seperti itu. Terlebih lagi, gajinya sudah tinggi, dan akan sulit untuk mencari pekerjaan lain jika mereka kehilangan majikan yang baik seperti itu. Beberapa pengrajin lain juga berkata dengan cepat, Tuan Lin, jika Anda tidak keberatan, aku juga bersedia bekerja dengan Anda. Aku juga, Tuan Lin, terimalah aku. Lin Hai menyambut mereka semua untuk tetap tinggal, namun, peraturan di sini masih perlu diperjelas. Pertama-tama, semua yang ada di sini harus dirahasiakan. Tidak seorang pun boleh memberitahu siapapun pekerjaan apa yang kalian lakukan atau apapun yang terjadi di bengkel. Kedua, kalian boleh bersaing dalam keahlian, dan mereka yang memiliki keterampilan lebih baik akan dapat memperoleh lebih uang yang lebih banyak. Namun, kalian tidak boleh menjegal orang lain atau melakukan sesuatu hal tidak terpuji secara diam-diam. Kalian harus belajar dari satu sama lain, untuk meningkatkan keterampilan kalian, dan meningkatkan upah kalian bersama-sama. Lin Hai membuat aturan ini karena dia takut mereka akan merahasiakan keterampilan mereka dan tidak mewariskannya kepada orang lain. Lin Hai ingin mereka menerima lebih banyak pekerja magang dan mewariskan keterampilan mereka. Ini adalah satu-satunya cara agar warisan yang baik tidak akan terputus. Para perajin tidak menolak permintaan Lin Hai secara langsung dan semuanya langsung menyetujui permintaan Lin Hai. Namun, apakah mereka bersedia untuk saling mengajarkan keterampilan mereka? Lin Hai tidak banyak berharap. Bagaimanapun, keterampilan itu milik masing-masing orang dan tidak dapat dipaksakan. Lin Hai hanya bisa mendorong agar mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya, Lin Hai melihat huruf cetak lepas itu dan mengakui bahwa keahlian perajin itu benar-benar hebat. Kualitasnya lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ukiran huruf cetak ini? Tanya Lin Hai. Paling tidak butuh 3 hari. 3 hari? Itu sudah cukup. Mulailah dengan mengukir huruf yang umum digunakan, dan dalam 2 hari akan bisa digunakan, kata Lin Hai. Baiklah, kami akan berusaha sebaik mungkin. Setelah bagian yang paling penting, pencetakan huruf cetak lepas ini, semuanya akan jauh lebih mudah. Kertas dan tinta dapat dibeli dengan mudah. Lin Hai berencana untuk berdiskusi dengan Lin Ruoxue dan menempatkan percetakan ini di kediaman raja terlebih dahulu. Karena kediaman raja mempunyai area yang luas, hanya beberapa kamar saja sudah akan cukup. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Lin Hai akan menggunakan kediaman raja sebagai tempat percetakan surat kabar.
Lin Hai mengerahkan banyak upaya untuk edisi pertama surat kabar ini dan menginginkan edisi pertama ini bisa sukses besar. Dia meminta Wang Dayong untuk melaporkan informasi yang ia temukan kepada kantor surat kabar tersebut. Lin Hai juga berencana untuk membuka kolom untuk membuat serial artikelnya. Edisi pertama dimaksudkan untuk membuat serial cerita aneh dari kerajaan Tiongkok. Cerita itu sangat menarik, dan banyak dari pertemuan romantis tersebut memuaskan impian sang sarjana. Selain itu, setiap edisi membuat serial cerita dan dapat digunakan untuk waktu yang lama. Aku akan menulis sesuatu yang lain setelah serial ini selesai. Langkah selanjutnya adalah memasang iklan di surat kabar untuk menghasilkan uang. Namun, para pedagang enggan mengeluarkan uang untuk melakukannya pertama kali. Lagi pula, mereka belum tahu manfaat dari beriklan. Lin Hai tidak mengirim orang untuk menjual produk ini dari pintu ke pintu. Sebagai gantinya, kilang anggur Deyu yang akan diiklankan terlebih dahulu. Iklan lainnya adalah tentang beberapa bisnis keluarga Lin Ruoxue dan Putri Chen Xi. Setelah melihat hasilnya, dia yakin para pedagang itu akan bersedia mengeluarkan uang untuk beriklan. Putri Chen Xi mengundang banyak presiden perkumpulan puisi dan memberitahu mereka tentang penerbitan surat kabar tersebut. Semua orang tentu sangat terkejut saat mendengar hal ini. Jika puisi mereka terpilih, mereka akan segera menjadi terkenal di ibu kota. Mereka segera menyetujuinya dan akan mengirimkan puisi-puisi secepatnya. Semua orang berbakat di ibu kota tidak mau melewatkan kesempatan yang begitu bagus ini. Semua orang berbicara tentang masalah surat kabar. Hal baru seperti ini membuat mereka sangat penasaran.